Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu dengan Bapak kembali pada hari Senin di pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya pembelajaran kita mulai. Mari bersama-sama kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar menjadi manfaat pada diri kita khususnya dan bisa bermanfaat bagi orang lain pada umumnya. Terkhusus kita tujukan kepada orang tua kita, semoga diberikan kesehatan dalam mencari nafkah dan sabar dalam mendidik kita. Begitu gitu. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Bapak absen dulu. Apakah semua ini masuk? Oh, masuk semua. Jadi kalau masuk semua mungkin tidak usah Bapak absen ya. Nanti Bapak absen langsung sendiri karena semuanya masuk. Jadi langsung saja kita masuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemarin kita membahas terkait rukun iman. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya rukun apa? Ada rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun itu apa coba? Apa coba? Tentu. Jadi rukun itu kalau tidak dilakukan maka apa yang dilakukan tidak sah karena rukun bagian dari hal wajib yang harus dilakukan. Jadi kalau Islam, orang tidak bisa dikatakan Islam kalau tidak memenuhi rukun Islam. Sama juga seperti ada yang namanya rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Apa saja yang pertama coba? Nah, betul. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Kemudian yang kedua rukun iman kepada malaikat Allah. Terus kemudian rukun iman kepada kitab Allah. Terus 4 iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam yang terakhir adalah iman kepada qadar dan qadar. Maka pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi coba sampean buka di buku sampean. Di buku sampean ada materi terkait kitab-kitab Allah, kitab Allah, dan juga bagaimana sih kita menjadi seorang umat Islam atau menjadi umat Islam itu benar-benar menjadi umat yang punya iman betul, iman secara keseluruhan. Begitu, nggih. Nah, yang pertama terkait materi materi kitab Allah. Jadi kalau kita mengetahui bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah itu bukan hanya satu. Mungkin yang kita pakai sekarang adalah kitab Al-Quran, tapi sebenarnya ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur, kemudian kitab Taurat. Mari Taurat, kitab Injil. Yang keempat kitab Al-Quran. Lalu kemudian kalau kita bicara kitab Zabur yang menurunkan siapa? Nah, yang menurunkan kitab Zabur adalah Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat siapa? Nabi Musa. Kemudian untuk kitab Injilnya Nabi Isa, dan kitab Al-Qur'annya adalah Nabi Muhammad SAW. Terus pertanyaannya begini, kenapa kok sekarang yang hanya dipakai hanya kitab Al-Qur'an saja? Kenapa kok ketiga kitab lainnya tidak dipakai? Coba ada yang ingin menjawab? Betul, tetapi kurang tepat. Jadi yang benar seperti ini. Kenapa kok yang dipakai hanya Al-Quran? Karena kitab sebelumnya sudah tidak relevan atau tidak bisa dipakai dengan kebutuhan sekarang. Maka kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran tadi menjadi pengoreksi dan juga penyempurna dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Begitu. Kemudian ada lagi di situ ada penjelasan terkait mushaf dan suhuf. Nah, apa yang disebut mushaf? Apa yang disebut mushaf tadi? Kalau mushaf itu adalah sekumpulan lembaran. Kalau suhuf itu masih berupa lembaran. Jadi kalau sampai sekarang pegang Al-Quran itu kan sudah jadi satu. Jadi sudah Al-Quran yang sudah disusun dari banyak ayat yang diturunkan oleh Allah, itu namanya mushaf. Itu. Terus apalagi materi selanjutnya terkait setelah kita mengetahui bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada banyak, kemudian ada 4 tadi, dan sekarang yang masih ada hanya Al-Quran. Kemudian terkait bagaimana cara kita mengimaninya, begitu nggih?
kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan meyakini bahwa kitab Allah itu berjumlah 4. Tetapi yang wajib dipelajari sebagai kita umat Islam adalah Al-Quran. Tetapi dalam hati kita percaya bahwa keempat kitab itu memang ada. Kemudian kenapa sih kita ini harus dan juga wajib memahami Al-Quran sebagai keimanan dan juga petunjuk begitu? Kenapa? Bagaimana? Untuk pedoman hidup. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Farid tadi. Jadi Al-Quran selain memang diturunkan, Al-Quran kan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya untuk memberikan petunjuk dan kebenaran kepada orang Islam dan seluruh umat manusia pada umumnya. Maka penting dalam kehidupan sehari-hari kita selain mengimani dan meyakini juga mempelajari yang namanya Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar menjadi umat Islam yang melakukan kebaikan menurut ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sekarang itu materi sekilas ya. Sekarang nanti mungkin kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi silahkan yang bangku 6 ini yang dua. Jadi yang tengah 2, yang kanan 2, yang kiri 2. Silahkan masing-masing mencari gini saja, dibagi 4 saja ya. Jadi 6 ini nanti dibagi 4. 1, 2, gini. 2, kemudian 2, yang lainnya 1, enggak apa-apa. Jadi yang sebelah sini 1 baris, yang sini 2 baris. Coba jelaskan masing-masing dari 4 kelompok tadi. Yang sini menjelaskan terkait sejarah kitab Taurat sampai baca. Kemudian yang kedua terkait sejarah kitab Zabur. Yang ketiga, kelompok 3, sejarah kitab Injil. Dan keempat, sejarah kitab Al-Quran. Nanti mencari referensi terkait sejarah. Setelah itu minggu depan kita bertemu kembali dan kalian maju menjelaskan dengan membuat kayak kertas manila. Jadi seperti kertas manila nanti di sini dikasih kayak cerita bersambung. Paham nih? Jadi di sini seperti sejarah, kemudian di sini nanti tempat bagaimana. Jadi sampean buat sekreasi apapun, pokok objeknya nanti sampean buat kertas manila, kemudian sampean buat sebagai kisah bergambar, seperti komik lah begitu. Itu tugasnya ya. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah dibagi, masing-masing kelompok juga kitabnya. Yang kelompok 1 apalagi Taurat, kelompok 2 kitabnya Zabur, kelompok 3 mencari sejarah kitab Injil, dan keempat mencari sejarah kitab Al-Quran. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri pada pagi hari ini, mungkin ada yang bertanya terkait pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, silahkan. Siapa? Oke, Mamat mau bertanya terkait apa? Oke. Jadi begini, memang di dalam Islam selain Al-Quran ada yang namanya pedoman yang bernama hadis. Jadi sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Kenapa kok ada 3? Kenapa enggak Al-Quran? Karena memang Al-Quran ini bahasanya ada beberapa yang sulit difahami. Maka butuh hadis yang bisa menjelaskan teks-teks yang sulit difahami di dalam Al-Quran. Kemudian jika dalam hadis pun tidak ditemui titik terang dalam mengartikannya, maka ada yang namanya ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kok tidak ada kata sepakat, baru yang namanya qiyas. Qiyas itu perbandingan hukum. Begitu paham ya, Bang? Oke, paham. Mungkin itu kita akhiri. Sebelum kita akhiri dan kita pulang bersama-sama, istirahat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita khususnya dan juga bagi keluarga, bangsa, agama, dan negara dan masyarakat umum pada umumnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.